Bismillahirrahmanirrahim. Ujung Loe salah satu kerajaan kecil yang ada di wilayah Bulukumba pada masa kerajaan. Letak kerajaan ini berada di ujung Loe yang kini menjadi sebuah wilayah kecamatan bernama Kecamatan Ujung Loe. Kerajaan Ujung Loe pada awalnya hanya sebuah wilayah berdaulat dan mandiri disebut Sulewatang Garanta. Sulewatang Garanta ini tidak bertanggung jawab kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Namun ketika perjanjian Bungaya lahir pada tahun 1667, wilayah Sulewatang Garanta masuk tanah taklukan Kompeni Belanda. Hanya Kompeni Belanda belum bisa mencapai dan menguasai seluruh tanah-tanah taklukannya yang ada di wilayah Bulukumba. Maka penguasa kerajaan Bone memanfaatkan situasi ini dengan mengirim para keluarga kerajaan untuk menjadi penguasa wilayah-wilayah taklukan tersebut. Sudah ada kesepakatan antara Arung Palaka dengan Laksamana Cornelis Spelman setelah perjanjian Bungaya ditandatangani bahwa tanah-tanah taklukan Kompeni Belanda yang belum bisa dijangkau Kompeni Belanda dapat dimanfaatkan orang-orang kepercayaan Arung Palaka. Pada abad ke-17, rombongan keluarga kerajaan Bone melakukan perluasan pengaruh kekuasaan kerajaan ke wilayah Bulukumba dengan cara ikut menyebarkan agama Islam. Wilayah-wilayah yang dilewati dan dilihat masyarakatnya belum kuat pengaruh agama Islamnya, termasuk wilayah Ujung Loe, maka dilakukan penyebaran agama Islam sekaligus menguasai wilayah tersebut. Rombongan keluarga kerajaan Bone ini dipimpin Lama Sakili Petacabalu. Ikut pula saudaranya Lama Salomo Petanompo. Tujuan sebenarnya mereka ini adalah kerajaan Gantarang yang lebih dulu dikenal di Istana Raja Bone. Bahkan sebelumnya sudah ada rombongan orang-orang kepercayaan Raja Bone yang dikirim ke kerajaan Gantarang untuk menjadi penguasa setempat. Rombongan Lama Sakili Petacabalu yang menggunakan perahu kemudian mendarat di Tanjung Bira, terus ke arah masuk ke wilayah Tiro, terus menuju ke wilayah Barugai. Di wilayah Barugai ini mereka disambut masyarakat setempat. Lama Sakili Petacabalu kemudian berunding dengan saudaranya Lama Salomo Petanompo. Mereka sepakat membagi tujuan. Lama Sakili Petacabalu melanjutkan perjalanan ke wilayah Gantarang sesuai tujuan awal mereka, sedangkan Lama Salomo Petanompo memilih menetap di Barugai. Lama Salomo Petanompo dan rombongan merasa diterima baik masyarakat setempat, kemudian menyebarkan agama Islam. Selain itu, masyarakat setempat tahu kalau rombongan Lama Salomo Petanompo adalah keluarga Raja Bone, sehingga sangat dihormati. Melihat status wilayah Ujung Loe hanya setingkat sebuah galaran, maka Lama Salomo Petanompo bersama tokoh adat setempat sepakat menjadikan wilayah Ujung Loe sebagai sebuah kerajaan. Maka berdirilah kerajaan Ujung Loe. Kemudian mengangkat anak Lama Salomo Petanompo bernama Lama Tupuang Petamakelo sebagai raja pertama kerajaan Ujung Loe dengan gelar Karaita. Diperkirakan sekitar tahun 1741. Lama Tupuang Petamakelo memerintah cukup lama. Di masa pemerintahannya
ia mulai menata organisasi pemerintahan dan membentuk dewan adat yang bernama Galara. Lama Tupuang Petamakelo berhenti sebagai kareta ketika wafat tahun 1825, kemudian dikebumikan di Barugai. Lama Tupuang Petamakelo mempunyai 4 anak, masing-masing Lama Pawara Petasiki, Sajuk Petakera, Sawalang Petaroa, dan Laluasa Petaelok. Lama Tupuang Petamakelo kemudian digantikan anaknya Lama Pawara Petasiki, kemudian menjadi Karaeng Ujung Loe kedua. Kompeni Belanda baru masuk ke wilayah Bulukumba termasuk ke kerajaan Ujung Loe sekitar tahun 1859. Kompeni Belanda menjadikan Bulukumba sebagai sebuah wilayah kewedanan. Dalam istilah Kompeni Belanda disebut Under Afdeling dan dipimpin seorang kontrolor. Selanjutnya Kompeni Belanda baru mengakui kekuasaan Lama Pawara Petasiki sebagai Karaeng Ujung Loe kedua sekitar tahun 1865. Ini dibuktikan dengan terbitnya Almanak Kompeni Belanda yang mencantumkan nama Lama Pawara Petasiki sebagai Regen Ujung Loe sekaligus Karaeng Ujung Loe kedua pada 13 Juni 1865. Lama Pawara Petasiki yang biasa pula disebut Kareta Bukue kemudian berhenti sebagai Karaeng Ujung Loe pada tahun 1897. Lama Pawara Petasiki digantikan anaknya Maparola Petatundru dan dilantik pada tahun 1897 sebagai Karaeng Ujung Loe ketiga. Karaeng Ujung Loe ini biasa pula dipanggil Karaeng Toa karena merupakan anak tertua. Maparola Petatundru mempunyai 4 anak, masing-masing Petacamogo, Petacokbo, Petabella, dan Petabani. Setelah Maparola berhenti sebagai Karaeng Ujung Loe pada tahun 1921, ia digantikan Mapajaji Petapada sebagai Karaeng Ujung Loe keempat. Mapajaji Petapada adalah anak dari Mapelawa Petaparandring, Karaeng Gantarang ke-8. Ia menikah dengan Raru Petaminne, anak dari Sajuk Petakera, anak kedua dari Matupuang Petamakelo, Karaeng Ujung Loe pertama. Perkawinan Mapajaji Petapada dengan Raru Petaminne melahirkan anak Peta Samesang, Peta Muri, Peta Nompo, dan Peta Marsuki. Namun Mapajaji Petapada tidak lama menjadi Karaeng Ujung Loe, hanya beberapa bulan karena tiba-tiba wafat. Mapajaji Petapada kemudian digantikan istrinya Raru Petaminne yang biasa disebut Karaeng Bainea, kemudian dilantik sebagai Karaeng Ujung Loe kelima. Karaeng Bainea tidak lama menjadi Karaeng Ujung Loe, kemudian digantikan oleh Karaeng Manggong. Karaeng Manggong dilantik sebagai Karaeng Ujung Loe ke-6. Karaeng Manggong ini juga tidak lama memerintah, hanya beberapa bulan. Ia kemudian digantikan Karaeng Nandrang. Karaeng Nandrang menjadi Karaeng Ujung Loe ke-7 selama 5 tahun, dari tahun 1921 sampai tahun 1935. Karaeng Nandrang selanjutnya digantikan oleh Karaeng Abdul Ghani sebagai Karaeng Ujung Loe ke-8. Karaeng Abdul Ghani biasa pula dipanggil Karaeng Ganing. Karaeng Abdul Ghani memerintah kerajaan Ujung Loe selama 10 tahun dan berhenti pada tahun 1945. Karaeng Ganing kemudian digantikan Andi Untung sebagai Karaeng Ujung Loe ke-9. Pada saat itu wilayah kerajaan Ujung Loe oleh Kompeni Belanda statusnya diubah dari regen menjadi distrik. Maka setiap yang memegang jabatan Karaeng diangkat pula sebagai kepala distrik.
Andi Untung biasa pula dipanggil Karaeng Untung memerintah selama 7 tahun dan berhenti pada tahun 1952. Karaeng Untung mempunyai anak masing-masing Andi Sapri, Andi Macus, Andi Megawati, Andi Nani, Andi Stella, Andi Iskandar, Andi Baso, Andi Agar, dan Andi Firman. Karaeng Untung kemudian digantikan Andi Baso Tanda Ramang sebagai Karaeng Ujuloi ke-10 sekaligus Kepala Distrik Ujuloi. Andi Baso Tanda Ramang ini biasa pula dipanggil Karaeng Baso dan memerintah selama 10 tahun dan berhenti pada tahun 1962. Andi Baso Tanda Ramang mempunyai 3 anak, masing-masing Andi Muma, Andi Pugeya, dan Andi Pakri. Ketika Bulukumba terbentuk sebagai kabupaten pada 4 Februari tahun 1960, wilayah kerajaan Ujung Loi dilebur menjadi bagian dari Kecamatan Ujung Bulu. Sekian.